Halo guys, selamat datang kembali di Star Arts Network. Dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan. Aku tutup dulu. Banyak yang nanya, Bang Tara, Bang Tara pakai kamera apa kalau syuting, gitu kan? Kalau kata Ayah, kamera apa papa? Kamera apa papa? Jawabannya adalah rahasia. Enggak ya. Kalau jawaban rahasia mungkin 2 menit video ini. Tapi mungkin udah kelihatan sama kamu semua. Saya pakai Sony. Ya. Sony yang dipakai itu sebenarnya ada 2. Yaitu yang dipegang kamera Manly Man atau Just 3 sama yang dipegang saya yaitu ZV-E1. Ini sih yang paling sering gue pakai ini. Kenapa? Karena ini keluaran terbaru tahun lalu, 2 tahun lalu lah ya. Ini bodinya compact banget, ya. Tapi jeroannya sama 7S3 sama FX3. Jadi di Sony itu ada kayak 3 kamera yang jeroannya sama, ya. Sony 7S3, FX3 sama ZV-E1, gitu. Dan itu 3-3-nya gokil sih, ya. Nah, kenapa alasannya gue pakai kamera Sony, ya? Karena ada saudara namanya Om Sony. Enggak, ya. Enggak, apa hubungannya? Enggak ada. Enggak, bukan karena itu. Jadi, itu ada cerita guys. Jadi kamera gue pertama justru itu dulu, apa ya? Lupa gue. Canon mah. Bukan, sebelum itu, gue dulu ini, Olympus. Kamera pertama gue Olympus, ya. Yang maksudnya kamera yang udah bisa, ini ya, segitiga exposure gitu ya. Apa tuh bang segitiga exposure? Yang itu bisa diatur ISO lah segala macem, shutter speed. Itu Olympus yang pertama gue. Sebelumnya gue pakai kamera nggak jelas yang beli di Gramedia tuh, ingat banget tuh, 800 ribuan yang flip gitu, kamera HD. Tapi itu pun dulu gue pakai buat Handycam? no, kamera flip jelek nggak jelas tuh pokoknya. 800 ribu. Dan itu dulu sempet bikin yang kayak Harry Potter segala macem, yang pakai visual effects dulu kan. Nah habis itu ikut lomba tuh ceritanya, ikut lomba film ya tahun 2011, menang juara 1. Tapi belum nih, itu belum buat lomba film. Ada lomba film itu jadinya gue beli kamera Olympus FL1 namanya ya. Olympus FL1 itu kameranya cuma 720p resolusinya. 720p, habis itu kita pakai itu bikin film Bridge to Dinosauria yang ada dinosaurusnya, juara 1, dapat Canon 5D Mark II. Gitu. Canon 5D Mark II pada saat itu gila sih, jos banget. Cuman ya lama-kelamaan namanya teknologi ya. pada saat itunya keluar dan pada saat kita dapat kamera itu aja, itu kamera 5D Mark II kan keluarnya tahun 2008. Tapi kita menang itu tahun 2011. Beda 3 tahun aja tuh kamera masih jos banget kan. Tapi lama-lama ya kelihatan lah kekurangannya kalau misalnya teknologi kan naik terus ya. Memang kekurangannya Canon itu pada saat itu ya. Kalau sekarang sih kayaknya gue yakin udah bagus juga. Itu di noise ya. ISO nih. ISO 800 waktu itu ya kalau nggak salah. Itu udah ceria tuh noise-nya. Ungu, hijau, udah warna-warni deh, udah kayak pelangi. Maka dari itu, udah tuh, gue mikir, wah apa ya? Buat upgrade sementara kita tuh sering banget kalau syuting tuh mengarah sore ke malam. Karena pada saat itu banyak teman-teman kita yang kuliah lah, kerja kayak kesini aja deh. Bahkan motor, banyak kuliah, kerja. Sore baru bisa bikin kontennya dulu, foto-foto sama Abi, Odi segala macam kan, kontennya ada tuh di channel ini juga. Akhirnya, udahlah, beli kamera apa ya yang ini, tiba-tiba keluar tuh Sony A7S guys. Itu kamera nggak jelas sih kalau mau jujur ya. Gue inget banget gue ke Sony Center, gue coba tuh Sony A7S. Mas minta Sony A7S mas, cobain. Yang langsung gue lakuin adalah ISO-nya gue naikin ke 100.000. Itu gue
ada noise ya, tapi noise-nya tuh nggak ada warnanya, jadi nggak ada color noise-nya. Di situ gue kaget sih, maksud gue gila nih kamera ya 100.000 ISO-nya nggak ada noise, itu menurut gue udah gila banget sih. Langsung gue beli gantian kanan gue sejak itu jatuh cinta ya. Jadi itu alasan pertama gue beli Sony, noiseless. Tapi bang kenapa itu kayak patokan utama? Percayalah, ketika lo color grading ataupun apapun, ya file yang bersih itu lebih indah untuk di color grading, benar nggak kameramen? Utamain itu dulu. Ya memang ada hal lain ya, kayak 10 bit, 422, itu color space, color lah ya by the way ya. Jadi lo bisa lebih ini. Ya tapi untuk kamera kayak mid ke atas gitu ya. Kan ini nggak level kamera film banget yang kayak Ari segala macam ya, atau Red. Tapi untuk kamera yang di level ini gila gitu loh. Ya, nah terus mulai koleksi lensa Sony. Malah jadinya gue in the end kebanyakan lensa Sony dibandingin lensa gue Canon dulu sama Olympus. Nah, jadi sebenarnya kenapa sampai sekarang pun masih Sony itu sih. Karena emang dia bagus kualitasnya satu, kedua karena memang ya lensanya banyak Sony. Masalahnya satu lensanya 30 jutaan. Kalau misalnya tiba-tiba gue pindah lagi ke Lumix, ya ilah duit dari mana? Gue kata, ini gue petik begini, Duit. bisa gue convert jadi duit. Bisa kan? Kalau bisa, besok gue beli lagi Lumix. Bisa. Tapi untuk sekarang jujur ya, Apa? mungkin teman-teman kalau yang budgetnya 20-an gitu, Lumix dengan harga segitu udah gila banget. Bagus. Sih. Awas, kayak Which is kamu Lumix itu dipakai buat kemarin apa? Lensa yang anamorphic. Panasonic. Iya, Anamorphic dan ya? juga kayak misalnya ada fitur-fitur yang di Lumix tuh yang padahal harganya separohnya Sony ibaratnya, tapi dia udah fiturnya Sony sama anamorphic. Tapi lagi-lagi kan ada kebutuhan ya. Kalau gue kebutuhannya lagi-lagi lebih ke noiseless, yang nggak ada noise dan autofocus. Nah Sony autofocus sama ya gambar-gambar noise gila. Bagus. Gua, pas lagi tesnya aja atau Jazz 3 waktu itu pas lagi peresmian, gue kan diundang. Yang dilakuin kalau mau tahu bah, Apa? itu kalau mau ya itu kalau mau tahu pas lagi perilisan atau Jazz 3 itu kan ada modelnya biasa gitu lah ya, kita suruh syuting, ngetes autofocus ya kan, terus tiba-tiba sama orang Sony lampu dimatiin, plak gelap banget, masih fokus muka lo, fokusnya ada mukanya. Nah which is yang ngeri kalau misalnya kita ngarang ke tembok terus kayak fokus muka, itu ngeri. Tapi waktu itu dimatiin lampunya masih bisa fokus, gila sih. Berarti gue gak ngerti teknologi autofokusnya berdasarkan apa, gue gak ngerti. Gitu. Sejak saat itu sih. Nah, jadi untuk keperluan gue kebetulan ya karena one man army ya, one apa istilahnya? One man band. One man army bener ya. Shooter ya autofocus sama kamera yang noiseless itu utama sih kalau gue. Jadi sampai sekarang masih Sony. Nah udah gitu, kenapa bang lu sampai punya satu JS3 sama lu pakai beli lagi EPL 1 lagi tuh. Kenapa lu beli ZVE1? Nah ZVE1 ini adalah kamera. Jadi kalau Auto JS3 kan harganya ya lu bisa lihat sini teman-teman ya. Harganya masih norak sekarang untuk di mana video ini dibuat 50 jutaan. Terus ada lagi yang sama kayak dia jeroannya itu FX3, itu juga masih norak harganya. Ini hampir separohnya 35 juta. Tapi isinya sama 7S3. kakak-kakaknya, dan bahkan ini ada beberapa fitur yang gila. Contoh, kalau misalnya gue rekam kameraman liman, ya, habis itu gue grading nih ya, gue grading udah kayak film banget pak. Nggak, ini tiba-tiba meta gitu. Hah? Kamera meta. Kamera meta. Sama-sama nge-shoot. Reception. Oh iya, Kamera kamera reception. reception. Nah udah gitu, ini ada namanya stabilization ya, lihat. Ini stabilization nih, ya gue sekarang kondisi aktif. By the way juga ini karena kameranya kecil. Ini kalau lu bawa ke tempat-tempat kayak mall apa, jarang tanya orang, karena kecil banget. Udah gitu lensanya lensa Tamron ini walaupun third party ya, Tamron kecil gini, 20-40 mili f/2.8. Jadi kecil banget, dan ini kalau misalnya gue off ya ini nggak stabil nih, nggak ada stabilization nya, teman-teman bisa lihat mungkin. Dan ini kalau gue on standar
Ini stabilization standar. Ya. Ada jitter-jitternya. Nah, terus kerennya dia ada mode stabilization yang aktif. Nah, ini udah lama sebenarnya fiturnya ada di Lumix ya. Lumix gila sih stabilizationnya, gue akuin bagus banget. Tapi Sony baru-baru ini, apalagi terutama kalau lo baru beli ZV-1 langsung lo update ya softwarenya. Gampang kok cara update-nya. Itu langsung improve banget stabilizationnya. Cakep banget. Maruf sini, Pak. Nah, jadi stabilizationnya improve-nya jauh banget. Ya. Nah, yang banyak orang tidak tahu, khusus untuk yang ZV-E1 ini, stabilizationnya tambah lagi. Dynamic aktif. Memang ngangkropnya lebih banyak, tapi ini bro, bilang-bilang gitu ya. Nggak, kalau bilang-bilang Oh iya, nyamuknya terbang ya? terbang. Iya benar-benar. Nah, kalau agak mundur dikit, ini gimbal banget. Kamu teman-teman lihat ya. Ini gimbal banget gak sih shot kayak gini? Ingat ya, ini dynamic aktif. Kalau mau teman-teman gimbal tanpa pakai gimbal. Coba kita do something crazy. Hah? Kan kayak gimbal. Ayo, Ya. do something crazy. Apa dong? Aku lari, kamu ngikutin. Boleh. Ya teman-teman bisa lihat. Ya. Siap? Ya. Ya. Ya, seperti teman-teman, saya kan baru makan nih tadi. Gitu betul. Dinamik aktif. Oh gila sih. Oke teman-teman bisa lihat sendiri nanti ya hasilnya ya. Oh, bah, Coba. gila sih. Mana? Aduh. Di rewind dulu dong. Nih. Look, Oh iya sih. ada sedikit Walaupun getar-getar, sedikit ada sedikit agak getar-getar. tapi bagus Tapi- sih, stabil. Bego sih. Jadi maksud gua, terus mungkin ada lo yang bilang ya udah tinggal pakai gimbal. Mungkin mungkin lu tinggal bilang ya udah bang pakai aja gimbal. Tapi kan ada momen di mana lu kayak misalnya mau jalan-jalan aja terus mau literally yang small package gitu ya, kayak cuman ini doang. Cuy, ZV-E1 mode gimbal. Terus ada by the way gue lupa ngasih tau lo, mic-nya ini. Ini kan mic-nya ada tambahan ya, beli Built-in. mahal ini buat yang ini. Tapi built-in-nya bagus banget. Actually kita tes. Kenyang dulu. Kenyang lagi. Kenyang lagi. Oke. Itu kita tes. Jadi ini suara mic langsung dari kameranya. Hai. Dan ini by the way gue lupa nih, gue buka nih anti anginnya itu. Tapi ya ini suara mic-nya. Ya, dan dia auto. Kalau misalnya gue ke belakang, dia otomatis pakai suara mic yang di arah belakang di sini. Jadi suara lu tetap bagus buat ngevlog. Jadi kalau misalnya lu mau ngevlog yang tanpa punya modal buat beli mic kayak gini, ya lu bisa ngevlog gitu. Cuman win-nya nggak ada, win itunya. Nah kalau lu dengar suara vruk itu suara angin ya. Dan dia aslinya dapat suara ininya. Kalau nggak salah ini tuh satu paket kan, beli ZV-E1 udah langsung dapet ininya ya. Enggak. Ini Kemarin 3,5 juta. loh, kemarinnya bukan yang package-nya itu dapat yang ini atau dapat yang si itunya ya? Ini. Itu juga beli lagi, Bu. Saya. Kamu kenapa kemarin bilangnya package? Kamu bilangnya kemarin package loh. Oh shit. Bukan beli lagi loh ngomongnya ya. Kita beli lagi, nambah 2 juta. 2 juta ya segituan lah. Tapi itu juga guna by the way. Gue lupa gue taruh mana. Jadi dia ada kayak Ada di tripod di sekaligus kayak buat belakang ngevlog. komputer. Belakang Ada ya? komputer kamu ada. Gitu. Ya itu nggak perlu sih. Tapi gila sih ini. Jadi buat lu pada yang duitnya ada sekitar 34 juta. Plus Tamron ini 9 juta ya kalau nggak salah. Ya 44 lah. Udah dapat lensa maksud gue. Ini bagus. Tapi kalau misalnya lu banyak duit ya atau just 3, FX3 sih. Nah, kenapa impian gue adalah pengen punya FX3 guys? Karena Sony kurang ajar. Dia mainan di software banget, kampret teman. Jadi ZV-E1 ini softwarenya tuh lebih ke vlogger. Ya, walaupun sekarang gue bikin film apa-apa pakai ini, tetap. Tapi ini didesain untuk vlogger. Jadi emang yang buat ngevlog kayak rekam terus dikit-dikit apa istilahnya
Kan kalau ngevlog kan nggak mungkin lu ngomong lama gitu kan, paling ngomong bentar ceprek udahan, ngomong bentar ceprek udahan. Dan jangan lupa ini tuh Overheat. dan jangan lupa ini ringan. Ya ringan. ZV Jadi- itu lebih ringan. Nah, lagi-lagi buat vlogger enak, tapi buat sinematografer, buat lu yang suka bikin film, kamera terlalu ringan kan gampang goyang segala macam ya. Tapi walaupun fitur stabilisasinya bagus. Nah, cuman maksud gua Awas motor. didesain tetap ini, Ayah, awas motor. didesain tetap ini buat vlogger. Nah, maksud gue, karena dia didesain buat vlogger, softwarenya ngarahnya ke vlogger ya. Walaupun ada fitur kayak cinematic vlog segala macam, tapi bukan itu yang dibutuhin. Contoh di FX3 itu ada fitur di mana dia misalnya shutter angle, ya. Terus ada misalnya dia fitur yang paling gue pengen banget tuh pastinya ada kipas ya. Jadi di kameranya itu ada kipas, jadi rekam 4K sampai lu bego, pinter bego lagi, itu nggak bakal panas tuh kamera. Gue udah nyoba soalnya, literally. Nih bapak kameramen Liman gue pernah nyoba ya. Nah terus FX3 itu juga dia ada anamorphic di squeeze. Maksudnya kampret gitu, itu kan software dong yang nggak pakai, yang nggak mungkin pakai power lah. Ini juga bisa lah harusnya, dan apalagi ini chipnya lebih bagus daripada yang FX3 sebenarnya, lebih baru. Tadinya harus di-convert di monitor, sekarang udah langsung bisa di-convert di Langsung monitor di kameranya. Monitor kamera aja udah di frag gitu. Nah itu di Lumix, semuanya free ada, emang orang aja emang. Aduh, dipisah-pisah setiap softwarenya. Ya, lagi nih. Ngeri. Kan mas, jalan-jalan. Hah? Ya, aduh. Ya, Tap dulu. udah di Udah diinjak sama diinjak papa. Diinjak sama Jadi papa. bagus. Iya. Bau ayam ya. Tuh ayamnya kecil tuh. Tuh, Ayam ayam yang nih. kecil tuh. Lihat ke depan. Awas motor. Motor. Ya. ISO nih kita naikin ke 640. Ini sumbernya nih. Nggak ada kalau ini mah. Enak sih, tapi jujur sih gue juga mau baru nyadarin anak kamera ini enteng kan. Soal tangan tadi gue begitu soal tangan. Kalau misalnya kamera lebih berat ya mati aja begini soal tangan. Dulu gue pakai Canon 5D Mark II gue ceria soal tangan kayak gitu. Ini gue pakai gimbal gue yang Ntar dulu, Zion. ada motor, Fit. gue lupa Zion yang mana itu, Zion yang kecil lah pokoknya. Sama juga gue pakai gimbal yang DJI RS3 Pro ya. RS3 Mini ya, Pak? RS3 Mini ya? Yang cuma gue beli 3 juta, 4 juta gitu. Kuat. Bahkan gue udah pasangin sama lensa Sony yang paling berat yaitu 2470 f2 8 yang versi 1 ya. Bukan versi 2 kan enteng. Versi 1 yang gue punya yang berat banget. Lancar jaya, bisa gitu. Jadi salah satu kelebihannya juga dia enteng banget set V1 ini. Nah, sekarang kamera yang gue mau FX3, kenapa gue pengen banget? Itu dia tuh di anamorphic sih, sama kipas, sama kalau pakai kamera itu. Entah kenapa hanya kamera itu yang approve untuk misalnya Netflix. Selain kan, padahal jeroannya bersama. Tapi yang itu approve Netflix, A7S tidak. Padahal A7S ini keluar duluan dan hanya beda sebulan keluar FX3. Lucu banget nih. Sangat lucu sekali. FX3 juga kelebihannya banyak di bodinya, dia ada banyak bolong-bolongan buat nambahin aksesoris-aksesoris kalau lo emang ini. Dan kalau misalkan pun ada kipas, berarti baterai life-nya lebih lama dari yang Baterai lebih lama. Hubungan apa sekarang. bang? Kipas sama baterai life lebih lama. Nah ini di antara A7S3 ini aja teman-teman, emang baterainya agak sedikit doang sih. Sedikit lebih cepat habis karena dia paling gampang panas dan paling sering overheat juga kalau kita syuting 4K apalagi. Karena bodinya kecil. Ya, bisa diakalin dengan beli kipas yang Ulanzi yang murah-murah tuh ada di Tokopedia ya. Tapi tetap ribet kan. Ya, jadi berarti kalau untuk baterai itu paling lama ya FX3, di tengahnya A7S3 paling cepat habis yang ini. FX3 aja. Jadi intinya kenapa baterainya lebih lama habis? Sederhana, lebih dingin. Prosesor lebih dingin, chip lebih dingin, ya lebih lama ininya dan lebih perlu sedikit tenaga, lebih dingin, jadi tidak gampang overheat.
Ini ada jus. Ini jus. Kenapa ada jus? Buat yang haus. Jadi kalau misalnya ada yang haus orang silakan. Gitu. Enggak lah. Gitu ya guys. Nah terus tapi juga yang i3 itu maksudnya Sony FX3 ini sama itu dynamic range sih. Dynamic range itu tinggi banget. Jadi apapun itu kelihatan filmic gitu. Cakep gitu. Nah terus juga kelebihannya ZV-E1 gue ini guys. Lu misalnya lensa paling tingginya kan dia 40 mili nih untuk zoomnya ya, untuk zoom terjauhnya. Tapi dia tambah lagi bisa ini, digital zoom. Ya, lihat nih di sini, ini kan 40 mili mentok. Nah ya, ini 20 mili. Ini 40 mili mentok. Kita tambah lagi pakai digital zoom sampai 2 kali ya. Oh bisa 2 kali. Berarti mungkin jadi berapa mili nih? Gue nggak tahu. Dan lihat stabil ya, stabil banget kan? Gue cuma pakai aktif loh, bukannya dinamik aktif loh. Tiba-tiba dia mendiri. Gitu. Jadi itulah kelebihannya ya. Ih, nyamuknya banyak ya. Gitu. Kucingnya lihat anjing. Capung itu bang. Kalau pemancing tuh harus sabar pak ya. Oh, benar. Saya pernah 2 jam blong. Betul. 2 jam gue pernah mancing kagak dapet apa-apa. Apalagi pernah mau nyangkut petir, jedar, bubar tuh ikan. Ayo. Jadi makanya kalau mancing itu harus tenang. Karena ada suara dikit ikan bubar. Jadi itulah saya pahami. Tapi ya itu ya kelebihannya guys. Nah kalau FX3 ya gue mau karena itu doang sih. Ya. Semoga, tapi kan itu kan untuk Netflix ya kan. Sedangkan kemarin gue kasih lihat dulu kan kameramen yang channel apa? Channel YouTube yang bikin film tuh, yang orang Itali. Bagus banget tuh, pakai 73. Tapi dia nyawa Stephen Oak lagi yang main GTA 5 buat filmnya. Artinya apa? Artinya tulisannya terus. Itu kan syaratnya Netflix, itu jangan Netflix. Kita film festival. Film festival langsung bang, gitu kan. Ya, gitu lah guys. Ya, jadi kalau kamu ngomongin soal nanya, bang itu kamera apa? Mana soal ada yang ngomong gini, itu bagus banget bang, lu wah makin banyak duit lu, upgrade kamera filmnya. Kameranya sama, dari yang 2 tahun lalu pun sama, skillnya yang naik. Color gradingnya segala macam. Karena emang skill itu tidak bisa dibeli, harus improve pelajar. Ya, kameranya sama, tapi skillnya ya. Nanti gue akan bikin tutorial cara untuk menaikkan dynamic range juga. Tapi dari kamera Sony ya, karena gue nggak bisa berani bilang gue akan naikin dynamic range kamera lo, toto kamera lo ya belum mampu buat itu gitu kan. Sedangkan kalau Sony dan juga by the way, buat teman-teman belum tahu, perhitungan dynamic range itu juga berdasarkan apakah hitungan noise dari kamera lo juga. Jadi kadang-kadang ada dynamic range udah gede, tapi ada noise, itu akan berkurang dari segi pengkalkulasian dynamic range. Ya. Makanya sebenarnya dari semua kamera Sony, untuk rate dynamic range yang paling gede itu di A74. Dan itu pun ada syaratnya, dia harus shoot 4K, ISO-nya berapa gitu, pokoknya ada aturannya. Ya maksudnya biar dynamic range-nya full, sama nggak ada noise-nya. Karena kalau ada noise-nya ternyata nurunin dynamic range. Dan juga untuk game masternya, lensa-lensanya gue harus bilang sih, tajam banget. Yang lo lihat kemarin vlog itu, vlog gue yang terbaru saat ini video ini dibuat ya, yang ke Malang. Itu gue pakai cuma 1 lensa 2470 game master. Yang part 1 lagi, yang part 2 tuh lebih enteng sebenarnya. Lebih enak. Kameranya gue pakai ini, ZV-E1. Gila. Di beberapa shot gitu ya, dynamic range gila banget sih. Yang kayak di rel kereta yang si Dani. Oke lah guys, jadi itu dia si jali-jali. Kenapa saya memilih kamera Sony? Ya, dan itu jawaban buat yang nanya, bang, lu pakai kamera apa? Masih Sony, belum berubah.
Ya mungkin suatu saat kalau teknologi lain lebih ini, mungkin meramat ke yang lain tapi harus jual dulu lensanya. Mahal. Gitu kan. Nah buat kamu mau nanya bang, kalau gitu ada saran nggak buat yang tidak terlalu besar budgetnya? Kalau itu saya hanya bisa menjawab ya mungkin Lumix ya, atau Sony juga, tapi Sony yang APS-C. Apa tuh bang? Sensornya dengan full frame. Oh ini full frame by the way. Ini A7S3, FX3 tuh semua full frame sensornya. Lu cari Sony yang APS-C A6700, A6000 atau yang lama-lama A6000, itu paling OG-nya tuh yang banyak orang pakai A6000. Cuman kalau gue pribadi A6000 itu masih colornya tuh hijau banget warnanya kayak A7S1-nya Sony dulu. Saran gue lu kalau ada duit, coba invest ke cari A6300. Jadi itu yang sweet spotnya di seri 6000. Dia nggak selama A6000 biasa, tapi A6300 itu bisa 4K dan 4K-nya itu downscale dari 6K. Jadi tajam banget. Ya kalau mau lihat film-film gue yang pakai A6300, ya mau dibilang film sih, karena banyak yang konyol-konyol, tara art biasa Skit-skit lah ya. lah. Skit-skit. Itu ada sih actually yang Pokemon Go. Ya, Pokemon Go in real life dan beberapa vlog Pokemon Go juga dulu pakai A6300. Terus pakai lensa Canon itu. Jadi Canon tuh dulu lensanya tajam-tajam, tapi kameranya burem kalau video dulu. Kalau sekarang sih gue yakin sama tajamnya. Jadi 5D Mark II itu gue dulu nyadarin, kok burem ya? Padahal videonya burem pak. Lensanya pas ke Sony tajam banget. Gue kayak ke baju nih, sampai ini bajunya kelihatan. Serat-serat baju. Gitu. Ya setiap lensa itu ada kekurangan kelebihannya lah ya. Hai guys, kalau gitu sampai sini dulu ya untuk video kali ini. Thank you sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Itulah alasan kenapa saya pakai Sony. Selain karena ada om kita namanya Sony, karena lensa saya banyak Sony. Ini pasti di Dan juga karena komen. kualitasnya. Pasti di komen nih, bang giveaway bang giveaway bang. Gigi lu mancung. Karena kalau misalnya boleh dong, amin dong. Kalau gue udah bisa giveaway lu kamera, berarti kan duit gue udah banyak banget. Bill Gates ya. Bill Gates, ini aja tiap hari syuting, tanya kameramen nih. Demi biar duit pop. Kalau enggak pop. Jadi biar gue wap. See you in the next video. Ada pertanyaan lagi? Komen di bawah. Atau mau tutorial color grading segala macam, gue baru akan bikin tutorial color grading yang advance ya. Yaitu di apa? Di Taras Network akan ada juga, dan juga di Taras Game Indonesia sama. Jadi tapi bayarnya sama. Jadi lu mau langganan di yang Taras Network atau Taras Game Indonesia sama aja, lu akan dapat ilmu yang sama ya. Akan dapat ilmu sinematografi gua sama sulap segala macam, pokoknya banyak lah. Tapi kita lagi bikin videonya, jadi nanti akan dikabarin kalau udah selesai. Oke guys, jadi thank you, sampai jumpa di video berikutnya.